Oke, halo XD People. Makasih ya udah ngeklik video ini. Nah, sesuai dengan judul, aku akan ngajak teman-teman untuk membahas serta mengulas mengenai web security. Nah, di era digital nggak mungkin dong ya kita sebagai generasi muda nih nggak pernah mengunjungi website. Mungkin website itu kan ada banyak banget nih. Pemanfaatan AI kayak ChatGPT juga termasuk website ya teman-teman. Tapi nih, kira-kira teman-teman sadar nggak sih bahwasannya ketika teman-teman mengunjungi suatu website, ada beberapa data-data diri pribadi yang diminta oleh website tersebut. Nah, jadi teman-teman, ada juga nih kalanya seorang peretas itu sengaja untuk memanfaatkan celah yang ada di website tersebut untuk mengakses database atau data-data penting milik pengguna. Nah, bisa aja nih penggembang tidak sadar untuk menerapkan beberapa protokol pengamanan dari web security. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, aku bakal ngajak teman-teman membahas mengenai web security, kemudian celah-celah yang ada di website ya yang biasanya digunakan atau dimanfaatkan oleh seorang peretas dan juga nanti kita akan demonstrasi langsung kira-kira gimana sih ya contohnya atau bayangannya nih ketika seorang peretas ingin memanfaatkan celah yang ada di website tersebut. Tapi sebelum itu teman-teman kita kenalan dulu, kenalin aku Desa Aicinta Dapsari, biasa dipanggil Sacin. Nah, aku sekarang sedang berkuliah di Primakara University, Fakultas Teknologi Informasi dan Desain, dan sekarang fokus di program studi Sistem Informasi. Nah, salah satu yang aku bahas kali ini juga termasuk termasuk dari keamanan sistem informasi gitu ya teman-teman. Oke, jadi di konten kali ini aku akan bahas mengenai apa itu website, kemudian apa itu security dalam analogi sehari-hari. Kemudian ada juga nih apa itu web security, kemudian alasan mengapa web security itu penting dan juga cara mudah nih mengetahui website tersebut aman dikunjungi atau tidak. Selanjutnya ada juga nih yang seperti aku jelasin tadi mengenai jenis-jenis dari celah keamanan yang ada di website, kemudian demonstrasi langsung pemanfaatan celah keamanan website yakni brute force attack. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi website sendiri nih teman-teman ya, secara gampangnya merupakan suatu kumpulan halaman web yang berkaitan serta dapat diakses melalui internet. Halaman-halaman ini biasanya berisikan informasi seperti teks, gambar, video, atau elemen interaktif lainnya yang dapat diakses oleh pengguna menggunakan perangkat yang terhubung ke internet seperti komputer, smartphone, tablet, dan juga nih teman-teman ya, setiap website itu memiliki alamat unik yang disebut dengan URL ya, atau Uniform Resource Locator yang digunakan untuk mengaksesnya gitu, teman-teman. Nah, apa sih itu web security? Nah, web security sendiri adalah keamanan web yang merupakan serangkaian praktik teknologi dan juga prosedur yang direncanakan untuk melindungi website dari ancaman serangan atau kerentanan yang mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang disimpan di dalamnya. Nah, kemudian nih ya, dalam analogi sehari-hari, security ini dapat diartikan sebagai penjaga dari suatu tempat atau gerbang. Jika dianalogikan, security ini seperti satpam ya, yang menjaga sebuah bangunan atau perusahaan dari serangan atau pencurian, teman-teman. Jadi, di PPT juga sudah ada mengapa nih web security itu penting. Yang pertama tentunya adanya perlindungan data dari pengguna, kemudian integrasi dari situs website itu sendiri, kemudian tentunya ada kendala layanan. Biasanya nih ada nih serangan yang disebut dengan DDoS. Apa sih itu DDoS? Nah, DDoS sendiri atau Distributed Denial of Service ini bisa menjadikan suatu situs web menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna karena terlalu banyak lalu lintas yang diterima sehingga dapat merugikan bisnis maupun layanan online. Nah, biasanya kalau teman-teman nih ya lagi ngebuka suatu website barengan gitu sama teman-teman yang lain. Jadi, lalu lintas datanya itu saling bertabrakan, teman-teman. Jadi, mengakibatkan servernya down kurang lebih. Lebih kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi, kepercayaan pengguna, dan mencegah kerusakan finansial dan juga reputasi. Seperti yang sudah teman-teman bisa lihat di PPT ya. Nah, ini ada nih cara gampang ya, misalnya teman-teman pengen mengunjungi suatu website dan kira-kira cara gampang menganalisa dari fisiknya apakah ini website aman atau enggak gitu ya. Website yang aman biasanya menggunakan protokol keamanan yakni HTTPS atau Hypertext Transfer
protokol secure yang terenkripsi. Nah, selain itu, ketika teman-teman mengunjungi situs tersebut, terdapat ikon gembok. Bisa sudah ada di PPT juga, contohnya aku ambil dari website SIA atau Sistem Akademik Kampus aku sendiri, gitu ya. Di sana juga sudah ada. Nah, jadi langsung aja masuk ya ke kayaknya ini lumayan lebih penting gitu ya. Apa saja bentuk serangan terhadap suatu website. Nah, jadi serangan terhadap suatu website atau celah keamanan ada banyak banget teman-teman ternyata. Yang pertama itu adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service seperti yang aku udah jelasin tadi. Nah, serangan DDoS bertujuan untuk membuat suatu situs web atau layanan tidak tersedia bagi pengguna dengan membajiri server target dengan lalu lintas internet yang sangat tinggi. Nah, hal ini membuat situs tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Selanjutnya ada SQL injection. Untuk teman-teman yang belajar basis data mungkin ya tahu tentang SQL atau structure query language yang biasanya digunakan untuk database. Nah, SQL injection terjadi ketika penyerang memanfaatkan celah keamanan di dalam aplikasi web yang memungkinkan mereka menyisipkan perintah SQL yang tidak sah ke dalam input yang diharapkan dapat memungkinkan penyerang untuk mengambil, mengubah atau menghapus data dari base data. Bahaya banget nih kan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga cross-site script atau XSS. Nah, serangan XSS ini memanfaatkan celah keamanan website yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip yang berbahaya ke dalam halaman web yang dapat dilihat oleh pengguna lain. Kemudian ada phishing nih. Phishing nih kayaknya lumayan sering ya terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya serangan phishing ini melibatkan upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif dari pengguna seperti nama pengguna atau username, kata sandi, atau informasi keuangan. Bahaya banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada link, jangan main langsung diklik-klik aja gitu. Selanjutnya, man in the middle attack. Nah, serangan ini terjadi ketika penyerang dapat memata-matai atau memanipulasi komunikasi antara pengguna dan juga server web. Ini juga bahaya banget nih teman-teman. Jadi ini kurang lebih kayak penyadapan ya. Selanjutnya ada juga broken access control. Nah, serangan yang menyerang celah keamanan di mana peretas memungkinkan untuk mengakses suatu hal di luar hak aksesnya. Ini misalnya ada orang yang pengen nih masuk ke dalam uh, website kita gitu tanpa adanya aktivitas login gitu ya. Kemudian ada malware. Nah, malware ini bahaya juga nih teman-teman, karena serang ini melibatkan penyisipan perangkat lunak berbahaya atau malware ke dalam website yang ditujukan untuk merusak atau mencuri data. Contohnya virus, ransom, dan juga spyware. Dan yang terakhir nih ya, sebenarnya nggak terakhir sih, masih ada yang lain, tapi ini juga biasa digunakan yakni brute force attack, di mana serangan brute force attack terjadi ketika penyerang mencoba masuk ke akun atau sistem dengan mencoba berbagi kombinasi kata sandi secara berurutan sampai mereka menemukan kombinasi yang benar. Waduh, gimana kalau misalnya kita langsung aja demonstrasiin brute force attack? Karena kebetulan ya teman-teman, aku tadi ketemu salah satu website. Nah, di sini ya, websitenya udah langsung nih isi username. Waduh, username 1111. Kebiasaan ya orang-orang Indonesia nih, bukan Indonesia aja sih, mungkin kebiasaan orang-orang bikin sandi itu biar gampang diingat gitu ya. Coba kalau misalnya kita masukin 4 digit angka gitu ya, mungkin kita bisa masukin itu 23 sampai 4. Oke, ternyata username dan password salah. Oke, nggak apa, kita coba deh kalau misalnya satu, aku masih ngacak nih, kira-kira berapa ya? Mungkin kita boleh masukin 2, 2, 2, 2, mungkin 4 kali. Waduh, ternyata percobaan kedua dengan kata sandi yang acak ya, habis 111, terus tiba-tiba 2, 2, 2, tiba-tiba aku sudah masuk di profilnya orang di sini, teman-teman. Waduh, ternyata berbahaya banget ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin password harus benar banget, harus unik dan juga sesuai dengan perintah. Oke, kita masuk lagi ya ke PPT yang tadi. Nih, ada pun ya beberapa upaya mengamankan website. Tadi kan aku udah demonstrasiin ke teman-teman gimana sih kalau misalnya seseorang itu memiliki password yang gampang gitu ya. Jadi aku bakalan ngajak teman-teman untuk upaya pengamanan websitenya gitu ya. Yang pertama tentunya menggunakan HTTPS seperti yang sudah aku jelasin tadi ya, yang di protokol HTTPS.
Kemudian itu ada penggunaan kata sandi yang kuat. Jadi ketika teman-teman membuat kata sandi, itu silakan teman-teman menggunakan kombinasi karakter yang berbeda, seperti huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol gitu. Jadi jangan, apa ya, jangan takut kalau misalnya bikin sandi itu susah. Mungkin teman-teman bisa catat ya, catat, di kertas ataupun di note apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya bikin kata sandi itu sebisa mungkin teman-teman silakan membuat kata sandi yang benar, yang unik. Dan yang terakhir yakni proteksi dengan firewall atau gunakan firewall untuk melindungi website dari serangan jaringan dan membatasi akses yang tidak sah. Itu teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, keamanan web bukan hanya masalah teknis, tapi juga penting dalam mempertahankan integritas bisnis, menjaga privasi pengguna, dan melihara kepercayaan. Serta keamanan web ini merupakan suatu keharusan bagi pemilik situs web ya, dan perusahaan untuk melindungi data dan memastikan kelancaran operasional serta kepercayaan pengguna. Gimana teman-teman? Sekiranya videonya bermanfaat ya, udah ketemu sama website yang Eee, acak-acakan gitu ya, kayak aku nggak sengaja nemu website terus, pengen nyoba-nyoba gitu menggunakan brute force attack, ternyata bisa loh teman-teman. Jadi hal tersebut tuh bisa digunakan ya oleh peretas gitu yang memanfaatkan celah yang ada di website tersebut. Oke, sekian dulu ya video dari aku teman-teman. Makasih sudah nonton sampai akhir. See you di next video.